teman-teman, kembali lagi di channel Nurul S. David. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas hal yang dapat kalian lakukan dan hal yang tidak dapat kalian lakukan ketika kalian ada di Hungari. Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui, aku sudah tinggal di Hungari semenjak tahun 2021. Dan sejak tahun itu, sejujurnya aku mengalami yang namanya shock culture. Tapi ya, sekarang aku sudah bisa mengimbangi. Karena memang ada beberapa kultur atau budaya yang menurut aku benar-benar berbeda dari tempat di mana aku lahir. Aku benar-benar shock banget gitu, kayak, kok begini? Kok begitu? Contohnya seperti ketika aku lahiran, anak aku Vincenzo, anak aku itu harus dibawa keluar karena umumnya bayi-bayi di sini membutuhkan yang namanya fresh air atau udara yang segar. Tapi kalau di Indonesia, sebelum entah ya, mungkin ini berbeda dengan budaya kalian. Kalau di daerah Banten, umur bayi yang baru lahir, newborn itu nggak boleh keluar, bahkan ibunya pun nggak boleh keluar, harus tetap di rumah. Ya contohnya seperti itu. Nah oke teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tapi di sini aku ingin fokus membahas apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang tidak bisa kalian lakukan ketika kalian di Hungari. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Yang pertama, hal yang bisa kalian lakukan di Hungari adalah mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada orang-orang. Contohnya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman aku ketika aku baru pertama kali pindah, ini benar-benar bulan pertama aku pindah ke Hungari. Di situ kan aku hamil 4 bulan dan di situ ada jadwal check up teman-teman. Nah, aku pergi sama suami aku ke klinik. Ketika suami aku masuk ke dalam klinik itu, suami aku immediately kayak bilang, "Yonapot." Nah, aku di situ kayak, Yonapot. Sebenarnya aku sudah tahu apa artinya itu Yonapot karena memang sebelum aku kesini aku sudah mempelajari namanya basic Hungarian. Nah, Yonapot itu artinya good afternoon. Aku di situ masuk, tinggal masuk aja. Aku nggak bilang Yonapot Yonapot. Kayak kenapa harus bilang Yonapot untuk orang-orang di situ sementara kita nggak kenal sama orang yang ada di situ ya kan? Ya udah aku diem-diem aja. Setelah ketemu dokternya, suami aku pun bilang hal yang sama, Yonapot. Nah setelah kita selesai check up, suami aku pun beri salam kepada pasien-pasien yang lagi duduk di situ, yang lagi nunggu dokter. Setelah kita selesai, aku pakai jaket aku dan aku siap-siap mau keluar. Nah suami aku udah gandeng aku, terus suami aku jalan ke pintu keluar. Nah sebelum suami aku jalan ke pintu keluar, suami aku bilang Vison Latastra gitu. Kayak Vison Latastra itu artinya goodbye. Nah sedangkan aku masih mikir di situ, itu yang ketiga kali aku mikir, kenapa suami aku bilang goodbye ke orang-orang itu? Kenapa? Sedangkan aku pun nggak kenal sama orang itu, suami aku nggak kenal sama orang itu. Oke, kalau misalkan kita kenal sama orang tersebut, ya udah, pergi duluan ya, kayak goodbye gitu kan, lebih enak gitu ya kan. Tapi di situ posisinya suami aku nggak kenal siapa-siapa, itu kayak bener-bener strangers dan kita mengucapkan goodbye, kayak ngapain sih ngucapin goodbye? Aku mikir kayak gitu. Karena ketika aku di Indonesia dan aku melakukan check up di klinik, dan ketika aku masuk ke dalam klinik itu, aku nggak bilang apa-apa, ya udah aku masuk terus duduk. Aku nggak ngucapin ke orang-orang selamat pagi. Kayak aneh gak sih? Kayak aneh banget kan? Selamat pagi atau enggak di situ posisinya lagi siang hari, terus buka pintu terus bilang ke orang-orang selamat siang gitu. Kayak menurut aku bener-bener aneh banget, tapi itu adalah hal yang wajar di Hungari. Kita harus mengucapkan Yonapot untuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Terus saat di rumah, aku tanya ke suami aku, kenapa kamu mengucapkan Yonapot atau say goodbye ke orang-orang strangers, kata akunya. Terus suami aku bilang itu adalah suatu ucapan yang harus kita ucapkan ketika kita masuk ke dalam suatu ruangan. Walaupun kita tidak kenal dengan orang tersebut, kita harus mengucapkannya karena itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang polite, orang yang sopan. Kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu ruangan, kita nggak ngucapin apa-apa, itu bener-bener nggak sopan. Jadi ya, yang kedua, bisa telepon polisi ketika ada sesuatu yang urgent, yang benar-benar urgent. Aku ada cerita. Jadi di sini tetangga aku itu punya kucing. Sebenarnya bukan kucing milik pribadi, itu hanya kucing liar yang memang sering diberi makan oleh beliau. Suatu saat kucing tersebut naik ke genteng, ke rooftop, pokoknya ke genteng, dan you know lah kalau kucing naik ke genteng itu kan berisik krak kayak gitu kan.
Karena hal tersebut tetangga aku menelpon polisi. Itu polisi beneran datang untuk mengambil kucing ini dari atas genteng. Dan ketika ada tetangga yang berantem, terus ada tetangga yang komplain karena berisik, terus si tetangganya ini nelpon polisi, polisinya langsung datang teman-teman untuk melerai pertengkaran tersebut. Ini sebenarnya berbeda banget ya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu untuk memanggil polisi harus ada ini. Kalau kita ada ini, polisi langsung gercep menolong kita ya kan. Tapi aku nggak bilang semua polisi Indonesia begitu, tapi rata-rata memang begitu ya. You know, kalian juga tahu, kalian bisa menilai sendiri. Dan aku juga ada satu cerita lagi dengan tetangga yang sama, tetangga yang menelpon polisi karena kucing tersebut. Jadi di depan samping pojok rumah aku ini kosong teman-teman, kosong karena belum diisi sama pemiliknya. Tapi pemiliknya ini kadang-kadang datang ke sini untuk membutuhkan sesuatu yang rusak ya, kayak misalkan pintu. Soalnya rumah ini kosong dan you know kalau rumah kosong itu kan lama-lama bakal rusak. Nah di situ kondisi rumahnya, dalam rumahnya itu rusak sekitar ya nggak tau lah, mungkin 50%. Jadi yang punya rumahnya ini kadang sering kesini untuk renovasi kecil-kecilan. Nah di depan rumah tetangga tersebut ini banyak banget barang-barang yang tidak terpakai, barang-barang bekas kayak sofa, kayu, terus aku lihat bangku, meja, terus banyak kayu-kayu di depannya itu. Nah tetangga aku yang tadi kita sebut aja A ya, yang tadi beliau menelpon polisi karena kucing itu. Nah si A ini menelpon polisi dan komplain kepada polisi bahwa tetangga di sini, sekitaran sini blok aku itu sangat terganggu dengan pemandangan di depan rumah dia yang acak-acakan. Sebenarnya aku pribadi itu nggak ada masalah karena rumah aku sama rumah tetangga pojok ini cuman ya sekitar 10 langkah, bener-bener deket banget, dan gudang aku pun ada di depan rumahnya. Nah aku ya udahlah biasa aja gitu, karena mungkin orangnya sibuk atau punya urusan dan gak punya waktu untuk ngebersihinnya dan untuk menyelesaikan secepatnya renovasi. Ya sudah, it's okay lah, dia juga punya anak kecil dan aku punya anak kecil, jadi aku mengerti lah kondisi dia. Aku nggak ada masalah, 100% aku nggak ada masalah dengan kondisi depan rumahnya. Si tetangga yang A ini nelpon polisi untuk komplain. Nah ketika tetangga pojok aku ini kena report karena si A ini, tetanggaku mendapatkan investigasi dari inspektor untuk mengecek rumahnya dan kondisi di blok aku dicekin semua. Dan tahu gak teman-teman, 1 hari sebelum inspektor datang, aku dan tetangga aku yang di depan aku ini ngebersihin teras kita. Kita cabutin rumput-rumputnya, kita beresin semuanya. Pokoknya nggak ada sampah satupun, sampah plastik pun nggak ada. Nah, besokannya ketika inspektor datang, inspektor ini bener-bener cek dari pojok ke pojok. Aku liatin dari kaca, aku sebenarnya nggak keluar karena memang aku nggak ada bisnis kan sama mereka. Yang ada bisnis itu si A sama tetangga aku yang lagi renovasi tersebut. Karena aku nggak bisa bahasa Hungari, ya udah jadi aku di dalam aja. Dan kalau misalkan mereka butuh sesuatu, mereka kan bisa ngetok pintu. Ya, karena inspektor tersebut datang, mungkin tetangga aku ini dapat denda. Aku nggak tahu dendanya berapa karena aku tidak bertanya sama dia. Oke, yang ketiga, kalau kalian mempunyai visa Schengen atau kalian sudah mempunyai resident permit di Hungari, kalian bebas travel ke area Schengen, teman-teman. Di area negara-negara Schengen ini, teman-teman, terdapat 27 negara. Jadi, kalian bisa melewati atau kalian bisa jalan-jalan ke dalam 27 negara tersebut dengan hanya 1 visa. Nah, negara-negara apa saja sih yang termasuk dalam Schengen area? Ini ada negara Austria, Belgium, Kroasia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungari, Italia, Latvia, Portugal, Poland, Slovakia, banyak banget. Ada 27 negara. Nah, keren kan? Yang keempat adalah kalian bisa membuat alkohol homemade di rumah, tapi tidak boleh menjualnya. Nah, oke teman-teman, di sini saat musim panas atau musim gugur itu banyak banget anggur-anggur yang sudah panen, dan rata-rata untuk orang-orang yang sudah sepuh di sini, sudah tua ya teman-teman, mereka itu sering ngebuat yang namanya alkohol. Alkohol tradisional yang ada di Hungari ini namanya palinka. Kata orang-orang Hungari sih palinka itu benar-benar enak banget, kayak strong terus ngejos gitu. Tapi jujur aku nggak pernah minum palinka karena ya karena enggak lah aku muslim, jadi aku nggak minum alkohol di sini. Aku pernah ngejajal cuman yang nggak sampai mabok gitu, cuma ngejajal 1 sendok.
Yang kelima, bisa bersepeda kemanapun. Jadi teman-teman, di Hungari ini mereka punya jalur sepeda yang benar-benar konsisten. Jadi kita bisa mengendarai sepeda tanpa takut ditabrak mobil atau takut ditabrak truk. Kita nggak usah takut, karena memang sudah ada jalurnya. Jalurnya itu seperti di sini jalur pejalan kaki dan di sebelahnya itu jalur sepeda. Jadi aku nggak pernah takut yang namanya bersepeda di Hungari. Tapi ketika aku di Indonesia, aku bener-bener takut banget untuk mengendarai sepeda. Karena apa? Karena jalur sepeda ini sama dengan jalur yang dilewati oleh mobil dan motor. Jadinya aku sebenarnya nggak pernah bersepeda di Indonesia. Tapi ketika aku pindah ke Hungari, aku seneng banget bersepeda karena memang sudah ada jalurnya, ya kan. Nah, oke teman-teman, hal selanjutnya yang mau aku bahas adalah hal yang tidak dapat kalian lakukan di Hungari. Yang pertama, jangan lupa memberikan tip kepada pelayan ketika kalian sudah makan di sebuah restoran. Nah, ini juga salah satu culture shock yang aku alami di sini ketika aku pindah. Saat aku masih di Indonesia, aku makan di restoran manapun ya, tip itu nggak wajib. Jadi ketika kita bayar, ya sudah kita duduk. Kalau sudah selesai, udah pergi. Tapi kalau di sini beda, teman-teman. Ketika kalian sudah selesai makan dan pelayan atau waitersnya menghampiri meja kalian untuk memberikan kalian bill, kalian wajib memberi tip kepada mereka. Wajib nih. Tipnya ini sekitar 10 atau 15% dari harga makanan tersebut. Ini suami aku yang bilang ya. Dia benar-benar sudah biasa memberikan tip kepada siapapun. Jadi begini teman-teman. Memberikan tip pun ada caranya tersendiri. Ketika waiter datang untuk memberikan bill dan kalian memberikan uang atau kartu kredit, jangan cepat-cepat bilang terima kasih. Kalau kalian cepat-cepat mengucapkan terima kasih, artinya adalah kalian tidak mau memberikan tip. Nah, oleh karena itu, jangan bilang terima kasih ketika kalian memberikan kartu debit, kredit, atau cash. Kalau memang kalian ada kembalian, ya sekitar beberapa foreign, bilang saja ke waiternya, kembaliannya ambil saja gitu. Biasanya suami aku kayak gitu. Suami aku ini kalau makan di restoran atau naik taksi jarang mau menerima kembalian. Jadi kembaliannya itu untuk tip mereka. Yang kedua, tidak boleh meminum alkohol di jalanan. Ya, kalau kalian penonton setia drama Korea, mungkin kalian familiar dengan aktor-aktor yang meminum alkohol di jalanan. Tapi kalau di sini tidak boleh, teman-teman. Apalagi kalau kalian sampai mabuk di jalanan, itu benar-benar bahaya juga ya kan. Kita akan membahayakan pengendara mobil, motor, atau truk. Dan sial ya kalau kita nggak fokus sama lingkungan sekitar kita, entah itu ada mobil lewat atau truk yang lewat, kita bakal ketabrak. Ya, begitu. Yang ketiga, jangan bakar-bakaran di depan rumah. Karena hal tersebut akan mencemari udara dan banyak orang yang berpikir kalau ada sesuatu yang terbakar di dalam rumah kita. Dan aku yakin mereka bakal secepatnya nelpon fire truck atau pemadam kebakaran. Jangan ya teman-teman. Di sini kita tidak boleh bakar-bakaran ya. Yang keempat, kita tidak boleh kasbon di warung atau di toko-toko, even kita kenal sama orang tersebut. Nggak boleh. Orang-orang sini nggak bakal ngasih yang namanya kasbon atau ngutang. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan itu toko keluarga. Mungkin kalau toko keluarga silakan. Tapi kalau statusnya masih tetangga-tetanggaan, nggak boleh teman-teman. Di Indonesia itu adalah suatu hal yang lumrah ya teman-teman. Kalau misalkan kita ada uang ya beli, nggak ada uang ya udah diem. Nggak ada yang mau ngutangin di sini. Sebenarnya di sini juga ada warung kecil-kecilan tersebut kayak di Indonesia. Cuman ya gitu, nggak boleh ngutang. Sejujurnya aku juga setuju sama hal tersebut. Karena ya you know lah kan perputaran warung itu bener-bener cepet kan. Jadi misalkan barang stok yang hari ini habis, besoknya harus beli lagi. Kalau misalkan banyak yang ngutang, perputaran uangnya juga tidak sehat. Jadi ya makanya banyak warung-warung di Indonesia yang bangkrut karena hutang. Karena banyak tetangga yang ngutang ya teman-teman. Yang kelima, kalian tidak bisa membeli rokok di toko-toko yang tersedia di supermarket. Nah, di sini di Hungari ada satu toko khusus untuk menjual alkohol dan rokok-rokokan atau soda-sodaan. Namanya Dohánybolt atau disebut juga tobacco. Di Indonesia kita bisa membeli rokok di supermarket atau di warung-warung manapun. Di sini tidak bisa teman-teman. Harus membeli di Dohánybolt. Karena percuma juga kalau misalkan kita pergi ke supermarket seperti Lidl, Tesco, mereka tidak menjual rokok. Mereka hanya menjual alkohol.
Dan Doheny Bold atau toko tobacco ini hanya bisa dimasuki oleh orang dewasa, yaitu umur yang sudah 17 ke atas. Bahkan ketika kalian mau masuk ke toko tobacco ini, kalian tidak boleh yang namanya membawa bayi atau anak kecil. Jadi kasusnya juga pernah kayak suami aku pengen beli kopi. Nah di situ posisinya suami aku lagi bawa baba karena aku ngambil sesuatu di apartemen. Jadi suami aku yang ngebawa baba. Nah itu kasir tokonya bener-bener nggak ngebolehin suami aku masuk. Padahal suamiku hanya pengen beli kopi, tapi nggak boleh karena di situ kan ada kamera. Kalau misalkan kesorot kamera si bayi ini, nanti si kasirnya bakal dimarahi oleh bosnya. Jadi nggak boleh ngebawa anak kecil. Nah, kalau di Indonesia kita bisa bebas ngebeli rokok dimanapun, di supermarket, di Alfa, Indomart, atau di warung-warung bebas. Kalau di sini beda teman-teman. Oke, next. Kita tidak bisa membuka restoran rumahan seenaknya kita. Jadi teman-teman, ini yang paling aku sebelin. Kalian tidak bisa membuka restoran di rumah sebelum adanya izin atau sertifikasi dari inspektor makanan. Mampus ke lo. Di Indonesia untuk membuka GrabFood atau GoFood itu bener-bener gampang banget. Gampang banget kita daftar, terus ada orang Gojeknya yang ngecek restoran kita, ya udah finish. Karena aku pun di tahun 2021 punya resto di rumah aku. Dan di sini di awal tahun aku berencana untuk membuka restoran Indonesia, tapi rumahan. Nah, aku sudah daftar. Ketika aku daftar, ada orang marketing yang ingin mengunjungi rumah aku. Aku kira dia mau ngecek kondisi restorannya, tapi enggak, teman-teman. Nah, orang marketingnya ini bilang kalau aku harus mempunyai izin atau sertifikat dari inspektor. Jadi aku harus mendaftarkan rumah aku sebagai restoran. Nah, setelah aku daftar ke kantor tersebut, nanti ada inspektor yang mengecek semuanya. Yang mengecek semuanya teman-teman, tidak mengecek kondisi depannya saja, tapi dari makanannya pun dicek. Mereka bakal mengecek stok makanannya, terus peralatan makanannya, dan juga kebersihan restorannya, dan artinya kebersihan rumahku. Karena aku mau ngebuka restoran aku di sini teman-teman, tuh di dapur, hanya dapur. Aku nggak ngebuka restorannya bener-bener restoran, hanya restoran online, dan mereka bakal mengecek kondisi kesehatan aku juga. Mampus kalau semuanya dicek. Nah dari situ karena aku pikir bener-bener ribut, ya udah nggak jadilah, nanti aja. Aku bilang ke suami, ya udah nanti aja lah, kalau misalkan punya duit mending buka restoran sekalian. Ini mau ngebuka restoran online pun susahnya minta ampun ya kan. Dan kita pun harus bayar dengan biaya yang lumayan karena hanya untuk mendapatkan izin tersebut. Aku nggak jadi buka restoran online di sini. Oke, buat teman-teman mungkin segitu saja sharing dari aku. Aku terima kasih dan apresiasi banget untuk kalian yang menonton video aku. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!